Pemirsa, bola panas wacana Presiden Joko Widodo merealisasikan hukuman mati koruptor lewat revisi Undang-Undang Tipikor dan RKUHP tergantung dari DPR. Inilah catatan pewarta Istana edisi hukuman mati untuk koruptor yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Prime Time News malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Hukuman mati itu kan memang dibolehkan. Walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Wacana Presiden Joko Widodo untuk menerapkan sanksi hukuman pidana mati bagi para koruptor bukan tanpa sebab. Berdasarkan data dari ICW, sepanjang tahun 2018, pengadilan sudah menangani ada sebanyak 1.053 kasus korupsi dan rata-rata para koruptor mendapatkan vonis yang ringan, yakni 2 tahun 5 bulan penjara. Sejauh ini, Sejarah juga mencatat bahwa hukuman terberat yang pengadilan pernah berikan kepada para koruptor, yakni vonis hukuman pidana penjara seumur hidup dan diberikan kepada 3 orang, yaitu Akhil Mukhtar, Adian Wauruntu, dan Brigjen Teddy Hernayadi. Publik pun bertanya, mengapa sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum juga memberikan pidana ataupun hukuman maksimal kepada para koruptor yang telah merugikan keuangan negara? Apakah selama ini terkendala dengan adanya syarat tertentu di Undang-Undang Tipikor? Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan tidak adanya tuntutan mati untuk koruptor di Indonesia selama ini bukan karena lembaga anti rasuah tak ingin menerapkan hukuman maksimal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pimpinan diminta oleh jaksa penuntut selalu menyatakan umpamanya pasal 2 mengatakan 9 tahun. Kemudian biasanya pimpinan selalu ingin naik. Tapi kemudian kita berdebat. Karena Anda menghukum orang tidak boleh dengan dendam, Anda tidak boleh dengan emosi. Kalau umpamanya belakangan gitu juga kita disorot bahwa ada yang minimal rata-rata sekian bulan, sekian tahun, itu juga cara KPK harus di-challenge. Lembaga anti rasuah mengaku kesulitan mendefinisikan frasa pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Karena itu, keinginan Presiden Joko Widodo merealisasikan hukuman mati melalui revisi Undang-Undang Tipikor dan rancangan KUHP diharapkan KPK tidak sekedar menjadi retorika belaka. Jadi ini harus komprehensif. Mari kita duduk sama-sama. Kalau memang mau, jangan sepotong-sepotong. Hukuman mati, pencegahan, Dewan Pengawas, penyidik KPK, pemimpin KPK bukan lagi penyidik dan penuntut. Mari duduk sama-sama komprehensif. Bukan dengan membahas undang-undang dengan tempo yang cepat seperti itu. Jadi sekali lagi, sebaiknya kita hentikan kalau hanya seputar retorika seperti itu. Senada dengan KPK, Mahkamah Agung sebagai pengadilan di tingkat akhir menyatakan meski hukuman mati untuk koruptor sudah diatur Undang-Undang Tipikor saat ini, batasan mengenai penerapan hukuman mati dianggap MK masih belum konkret. Hanya ketentuan yang ada dalam undang-undang itu masih belum operasional. Sehingga perlu ada batasan-batasan secara konkret dalam hal apa tertentu itu. Ya, apakah tertentu itu kalau nanti sudah diberikan batasan uraian oleh pembuat undang-undang itu mudah diterapkan. Oleh karena dalam undang-undang ini juga masih butuh definisi operasional sehingga bisa dipegang unsur-unsurnya, nah, maka ketentuan itu masih belum bisa diimplementasikan. Alasan KPK dan MA ini pun ditanggapi oleh DPR. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPR mengatakan revisi Undang-Undang Tipikor belum dibutuhkan. Kemudian kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak, kan itu sudah ada undang-undangnya. Ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut, jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang. Dewan pun mengajukan syarat kepada pemerintah
Realisasi hukuman mati untuk koruptor lewat revisi Undang-Undang Tipikor bisa dilakukan jika pemerintah berinisiatif mengajukan revisi Undang-Undang Tipikor. Nanti kan harus dibicarakan antara pemerintah bersama dengan parlemen. Nah, kalau implementasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu nanti bisa dilaksanakan oleh kementerian terkait dalam rangka memperjuangkan itu, dan pasti parlemen akan memberi dukungan. Kalau undang-undang baru masuk bulan ini sekarang belum. Sejauh ini dari 9 fraksi di DPR, sinyal dukungan terhadap hukuman mati koruptor hanya didapat dari 4 fraksi di parlemen. Parpol di parlemen pun berbeda pandangan terkait hukuman mati koruptor. Upaya pemberantasan korupsi itu harus menjadi kesadaran dan komitmen bersama, harus kita topang terus, harus kita kuatkan terus. Nah, maka implikasinya penerapan hukumnya, misalnya salah satunya adalah mempertimbangkan hukuman mati, itu Nasdem tentu tidak masalah selama sekali lagi undang-undang mengatur itu dan hakim juga punya kemauan untuk bisa menerapkan tentang hukuman mati biar memberikan efek jera. Karena kan untuk hukuman mati ini kan sudah moratorium, banyak negara-negara yang sudah mulai tidak memperlakukan hukuman mati. Mereka convert ke hukuman seumur hidup, ya kan? Karena hukuman seumur hidup itu juga sebenarnya sudah sangat berat, ya kan? Nah, ini kaitannya juga dengan ada satu prinsip yang menjadi pandangan masyarakat bahwa menyangkut masalah mencabut nyawa seseorang itu kan adalah hak dari Tuhan. Tak hanya tidak mendapat sinyal positif dari DPR, Komnas HAM turut mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap hukum. Terdapat 5 negara di dunia yang menerapkan sanksi hukuman pidana mati, yaitu China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Namun untuk di Indonesia, penerapan sanksi hukuman pidana mati khususnya bagi koruptor melalui revisi Undang-Undang Tipikor dan RKUHP sampai dengan saat ini belum mendapatkan respon positif dari mayoritas fraksi di parlemen. Bisa jadi keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan efek jera bagi para koruptor dengan memberikan sanksi hukuman pidana mati akan berujung menjadi wacana saja karena terkendala adanya kepentingan elit di parlemen. Saya Soza Hutapea dan juru kamera Muhardi untuk catatan Warta Parlemen.